sudah mengajak daripada bapak-bapak dan ibu-ibu konsultan untuk join di gathering hari ini. Nah, sebelum kita memulai webinar gathering kita hari ini, ada baiknya dipersilakan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu konsultan untuk open kamera agar kita bisa lebih mengenal satu sama lain lebih dekat dan lebih akrab. Nah, untuk sesi gathering hari ini, kita menggunakan Zoom meeting dengan tujuan adalah agar bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman konsultan yang ada di Jogja, itu kita bisa saling berinteraksi lebih mudah, kita juga bisa lebih dekat dan lebih akrab. Nah, ya dimohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum open kamera, kita bisa sama-sama open kamera. Jadi kita bisa sama-sama saling berbagi tentang informasi pada hari di gathering hari ini. Baik. Oke, sebelum kita mulai untuk gathering webinar pada hari ini, oke, terima kasih sebelumnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu konsultan dan teman-teman konsultan yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Oke. Ya. Oke, bagi yang belum buka kamera, dipersilakan untuk open kamera ya. Jadi biar kita bisa lebih dekat dan kita bisa lebih akrab. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti kita pada hari ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya Wilson dari Jurnal by Makari. Nah, Jurnal by Makari itu adalah salah satu sistem atau software accounting yang mana kita sudah sering berkolaborasi dengan beberapa konsultan dan banyak konsultan yang ada di Indonesia. Namun sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang apa itu jurnal, ada baiknya saya dan kami dari pihak jurnal mempersilahkan Bapak Hersona Bangun selaku Ketua IKPI Cabang Sleman untuk memberikan kata sambutan di gathering webinar pada hari ini. Kepada Bapak Hersona Bangun, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, rekan-rekan dari IKPI Sleman khususnya, dan juga beberapa rekan-rekan mungkin yang ada dari KJA juga, dan yang kami hormati dari pihak ada Pak Wilson, ada Bu Adinda ya, dan rekan-rekan lain dari tim Jurnal ID. Terima kasih pada siang hari ini ya, acara kita terselenggara ya. Walaupun ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal, banyak juga pertanyaan nih ke saya, Pak Wilson. Jadi dari beberapa anggota IKPI itu banyak yang WA ke saya. Itu jadi terkait dengan pertemuan kita hari ini, dan saya kemudian confirm ke pusat gitu ya. Ada pertanyaan, ini kegiatannya IKPI Sleman, penyelenggaranya IKPI Sleman atau tidak, dan seterusnya. Tapi saya sampaikan ini penyelenggaranya tetap dari Jurnal ID. Kami hanya membantu untuk teman-teman barangkali di antara rekan-rekan konsultan yang belum memiliki sistem sendiri begitu, dan juga ingin mencoba untuk bekerja sama dengan Jurnal ID. Kami dari IKPI Sleman memfasilitasi dalam arti pertemuan ini ya, agar bisa terlaksana supaya nanti teman-teman yang lebih banyak ke konsultan pajak, dan mungkin di antara kita yang ada di sini mungkin ada juga yang dari KJA, itu kemudian bisa memfollow up ya, memfollow up untuk membantu terutama wajib pajaknya ya, mantu wajib pajak untuk kemudian mempunyai atau memiliki sistem untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, oleh karena itu kami persilahkan nanti untuk Jurnal ID melanjutkan ya dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi ini ada senior kami juga ini, Pak Wilson. Jadi di sini ada Pak Antoni Sugarto. Ini beliau ini di Magelang, beliau ini. Salam hormat, Pak Anton. Sehat-sehat ya, Pak Anton. Kemudian ada ya beliau, kemudian ada
Mas Arief juga di sini selaku bendahara, kemudian juga ada Bu Jumiana, kami di sini ada beberapa teman-teman juga yang lain. Bu Eni, nah ini Bu Eni ini bidang PPL kami, bidang PPL nih. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan begini ini harusnya dihandle oleh Bu Eni nih, tapi aman Bu Eni ya. Kemarin saya sudah kontak Pak Fauji, jadi ada yang beberapa kontak saya ini apa-apaan Sleman nih gitu kira-kira. Tapi saya sudah sampaikan, saya sudah jelaskan juga, tidak masalah. Pak Fauji katakanlah running terus Pak Ketua gitu. Jadi sebenarnya kita ini cuma membantu ya Bu Eni ya. Kita diskusi teman-teman, kita hanya membantu rekan-rekan anggota yang lain yang barangkali sampai saat ini mungkin belum punya sistem sendiri, mungkin nanti mau bermitra ke depan dengan mungkin menawarkan kepada kliennya untuk memiliki aplikasi sehingga nanti di dalam penyusunan laporan pajak itu konsultan lebih mudah gitu ya. Nah, udah ada laporan keuangan ini kan lebih mudah daripada misalnya belum ada laporan keuangan terus kita masih diminta untuk bantu nyusun, mungkin butuh waktu yang cukup panjang. Tapi dengan dengan Jurnal ID barangkali ke depan teman-teman bisa lebih mendalam lagi ya. Silahkan saja, karena ini bukan punyanya Pak Hersona, itu bukan punyanya Bu Eni, bukan punya yang lain juga. Jadi silahkan nanti berkenalan lebih jauh begitu kira-kira ya. Dan komitmen apa, misalnya ada katakanlah MOU apa yang bisa dibangun oleh Jurnal ID dengan teman-teman yang ada di konsultan, itu kami persilahkan saja. Jadi kami hanya memfasilitasi, mungkin bukan hanya Jurnal ID ya. Nanti ke depan mungkin ada software yang lain yang juga menginginkan hal yang sama, kita sangat terbuka Pak Wilson. Jadi kami bukan bermaksud untuk mengkeep begitu sendiri, tidak ya, karena ini pun sudah kami bicarakan di pengurus, rapat pengurus. Memang kemarin ini terutama Bu Eni mintanya offline gitu. Jadi Pak Judika juga begitu, mungkin teman-teman lain yang begitu, tapi ya apalah daya ya. Rencana Bu Eni nanti ya bulan-bulan Januari, nggak tahu saya tanggalnya, itu akan ada yang offline yang mungkin lebih detail. Tetapi pada prinsipnya kami persilahkan untuk seluruh anggota ya yang hadir hari ini, baik itu dari IKPI maupun dari KJA ya, karena kami mengundang juga dari KJA. Kami persilahkan untuk selanjutnya seperti apa bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh Jurnal ID ke masing-masing konsultannya, bukan ke IKPI Sleman ya, bukan ke IKPI Jogja atau IKPI pusat, bukan, tapi kerjasama apa yang bisa dibangun oleh Jurnal ID dengan masing-masing konsultan dengan MOU tersendiri, itu silahkan, karena memang kita ini kan dihadapkan pada dunia yang kompetisi, ada kompetisi tapi ada sinergi di sana. Nah, tugas kami sebagai pengurus di IKPI Sleman itu ya memfasilitasi kalau misalkan ada rekan-rekan yang dari dari penyedia sistem ataupun apapun yang kemudian mau bekerja sama, ya kami fasilitasi. Jadi kami perlu sampaikan supaya tidak ada prasangka di antara kita, kira-kira nanti Pak Ersona ini dapat apa begitu, tidak dapat apa-apa gitu ya. Kalau dapat ya kita pasti akan, ini semangat kita di IKP Sleman membuka ruang untuk semua konsultan, silahkan dilanjutkan kerjasamanya dengan Jurnal ID. Yang jelas pastilah win-win solution ya. Semua simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Konsep kerjasamanya seperti apa, itu nanti silahkan dilanjutkan gitu ya. Jadi kami dari IKPI Sleman hanya mengantarkan begitu. Masalah sistemnya bagaimana, mau tahu lebih detail itu ya monggo. Kami hanya mengucapkan ya terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga Jurnal ID. Mudah-mudahan ke depan kita terus bisa kemudian membantu wajib pajak untuk menyiapkan laporan perpajakannya, dan juga membantu teman-teman yang ada di konsultan barangkali punya punya keterbatasan terkait dengan bagaimana penggunaan Jurnal ID dan seterusnya, penyiapannya itu silakan. Karena ingat saya Bapak Ibu, Jurnal ID itu membuka keran ya untuk bekerja sama terkait dengan sistemnya. Tapi secara detail seperti apa, kami juga perlu meneliti mungkin satu persatu ya, mungkin dari rekan-rekan dari teman-teman anggota IKPI atau KJA, silahkan untuk nanti saling bertukar pikiran lah selanjutnya setelah kegiatan ini.
Mungkin itu Pak Wilson, di kita ini mungkin tidak banyak anggota yang bisa hadir ya. Ini saya lihat hanya beberapa. Jadi nanti tetap nggak apa-apa. Prinsipnya semoga yang hadir ini, karena kan kita tidak mewajibkan atau apa, tidak ada SKPPL juga. Ini hanya suatu sumbangsih kami saja dari pengurus untuk kemudian membuka keran kerjasama di accounting, karena memang persoalan laporan keuangan itu menjadi bagian penting juga. Nah, di sini juga udah hadir nih, ini udah hadir juga nih senior kami juga, Pak Agus Priyono ini. Nah, beliau mantan ex pemeriksa pajak ini di KPP Sleman terakhir, Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus, sehat-sehat Pak Agus. Ya. Jadi nanti silahkan saja lah ya Pak Wilson, saya hanya mengucapkan selamat mengikuti saja buat rekan-rekan. Semoga kegiatan begini kita bisa terus lanjutkan. Mungkin yang belum mempunyai atau misalnya masih membutuhkan tambahan lagi terkait dengan sistem dan seterusnya, mungkin nanti boleh komunikasikan langsung jadi. Saya mengucapkan terima kasih Pak Wilson dan teman-teman sudah berkenan meluangkan waktu, dan juga teman-teman yang hadir. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Hersona untuk waktu dan tempatnya. Baik, sebelum kita memulai menjelaskan detail tentang Jurnal ID, ada baiknya kami persilahkan kepada Saudari Dinda untuk menjelaskan secara singkat apa sih Jurnal ID itu dan kira-kira bagaimana sih cara aplikasinya. Nah, mungkin kita bisa persilahkan kepada Adinda. Iya, oke. Thank you Kak Wilson dan Pak Hersona ya buat waktunya hari ini. Saya mau sapa-sapa dulu nih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Mungkin boleh ya sambil ketik nama dan juga lokasi domisilinya nih ada di mana nih saat ini. Oke, saya sambil coba share screen ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh sambil ketik nama dan lokasi. Jadi nanti kita coba sambil kenalan ya. Oke, sebelum masuk ke jurnal introduction, perkenalkan dulu nama saya Adinda Dwi Pangestu, saya dari tim partner sukses jurnal.id. Lalu untuk kantor kami sendiri, kita ada di Mid Plaza 2 di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta Pusat, Bapak dan Ibu. Nah, di sini udah ketik nama dan lokasinya Bapak dan Ibu. Saya coba mau kenalan nih, mau sapa-sapa dulu. Mungkin boleh ya ketik di kolom chat di Zoom-nya Bapak dan Ibu, nama dan juga lokasi. Supaya kita sambil saling kenal nih. Oke, mungkin masih malu-malu ya. Oke, Pak Hersona Sleman, Pak Iwan dari Jogja. Salam kenal Pak Iwan. Oke, yang lain, yang ibu-ibu. Sini udah banyak juga yang hadir ya. Bu Eni dari Sleman, salam kenal Bu Eni. Pak Anton dari Magelang, salam kenal Pak. Oke, yang lain ada lagi? Pak Ardi dari Magelang. Halo Pak Ardi, salam kenal Pak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya Bapak dan Ibu, sehingga bisa menyaksikan sesi hari ini sampai dengan selesai ya. Bu Windy, Pak Agus dari Sleman, salam kenal. Pak Irfan dari Jogja. Oke, udah banyak ya yang antusias nih ikut sesi pada hari ini. Oke, saya langsung aja. Jadi kalau misalnya tadi kita udah perkenalan gitu ya, jurnal.id. Nah, jurnal.id ini adalah software apa sih atau dari perusahaan mana? Nah, di sini saya coba jelasin dulu. Jadi jurnal ini adalah sebuah produk dari Mekari, Bapak dan Ibu. Di sini jurnal itu berdiri dari tahun 2015, bersamaan juga produk lain, ada Talenta, ada juga Slicker. Lalu untuk jasanya kami sendiri itu bergerak dalam bidang software ya Bapak dan Ibu. Untuk seiring berjalannya waktu di tahun 2018
tiga perusahaan ini di-merger menjadi sebuah perusahaan baru bernama Mekari. Nah, untuk saat ini Mekari memiliki 4 produk, yaitu di sini ada Talenta, ada jurnal, lalu ada klik pajak juga, dan juga kita mempunyai CRM, yaitu kontak. Nah, lalu untuk jurnal sendiri apa nih? Pada sesi kali ini kita mau bahas lebih fokus ke dalam sistemnya jurnal ya, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu masih belum tahu nih atau sudah ada yang gunain pakai jurnal.id. Nah, mungkin kalau belum ada yang tahu, saya coba perkenalkan lagi ya, jurnal.id ini tuh apa sih? Nah, jadi jurnal ini adalah software akuntansi berbasis online. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu install aplikasinya, kita bisa akses dari handphone ataupun dari browser yang ada di komputer gitu ya. Nah, untuk jurnal sendiri kita sudah hadir di 9 kota besar yang ada di Indonesia. Lalu untuk jurnal kita sudah digunakan oleh bermacam-macam industri dan juga kita sudah memproses sampai dengan 1 triliun transaksi setiap bulannya. Dan juga jurnal sudah menghasilkan 70.000 lebih laporan bisnis atau keuangan setiap bulannya. Nah, fiturnya apa aja sih yang ada di dalam jurnal? Nah, jurnal sendiri itu mempunyai data yang terpusat. Data yang terpusat itu kita kan karena berbasis online, jadi datanya kita ada di server atau di cloud. Lalu untuk laporan yang dihasilkan juga jurnal yang akurat ya data keuangannya, dan juga untuk akses bisnisnya juga sangat fleksibel karena tadi online kita bisa diakses dari mobile phone atau dari laptop gitu ya. Nah, lalu dari untuk arsip datanya juga di jurnal sangat rapi, sehingga di sini untuk update status bisnisnya juga secara real time. Bapak dan Ibu bisa aksesnya kapan aja. Nah, untuk menu penyusutan aset, stock adjustment di jurnal itu sangat mudah sekali untuk dikontrol. Jadi nggak usah khawatir ya, nanti jika punya produk banyak kita bisa otomatis mudah dikontrol di dalam jurnal. Lalu untuk jurnal juga di sini kita sudah terhubung dengan beberapa bank besar yang ada di Indonesia. Dan juga di sini kita memudahkan pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan nih, kalau misalnya menggunakan jurnal. Nah, tadi industrinya apa aja sih yang bisa digunakan di dalam sistemnya jurnal? Nah, di sini jurnal itu sudah banyak sekali digunakan oleh macam-macam industri ya. Ini contohnya beberapa user kita, itu ada yang menggunakan dari industri retail, terus dari distributor, dan juga ada yang industri F&B, industri manufaktur, jasa, dan juga lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya klien atau punya relasi gitu ya, mau diimplementasikan ke dalam jurnal, itu nggak usah khawatir, kita sudah bisa untuk berbagai macam industri. Nah, dari industri yang sudah digunakan di jurnal, di sini kita kelompokin lagi nih dari jadi 4 fitur atau 4 paket di jurnal. Nah, kita mempunyai paket starter, di mana kalau industrinya tidak memerlukan penyusutan aset atau penyesuaian stok. Nah, ini udah bisa nih paket-paket yang starter. Nah, paket starter ini nanti Bapak dan Ibu udah bisa lakukan transaksi keuangan sampai dengan mencetak laporan keuangannya ya. Jadi ini untuk usaha bidang jasa kita sudah bisa gunakan nih paket yang starter. Lalu kalau industrinya tadi membutuhkan penyesuaian stok atau penyesuaian aset otomatis. Nah, di kita punya juga paket namanya Pro. Di sini Bapak dan Ibu bisa nih melakukan pencatatan stok. Lalu di sini kita juga bisa menghasilkan laporan keuangannya tuh secara per cabang atau per sales. Kita ada fitur namanya tagging. Jadi nggak usah khawatir, di Pro ini kita udah provide untuk industri retail, F&B ataupun jasa. Nah, lalu untuk industri yang sifatnya F&B, manufaktur gitu ya. Nah, di sini kita ada paket namanya Enterprise. Nah, Enterprise ini Bapak dan Ibu bisa input lebih dari 1 gudang, lalu kita bisa mencatat transaksi dengan multi currency, dan juga untuk full cycle bisnisnya sudah tersedia di paket Enterprise, dan kita juga siapkan untuk manajemen anggaran. Jadi buat budgeting itu sudah ada di paket Enterprise. Biasa ini untuk industri manufaktur dan F&B ya, sudah bisa digunakan dari paket Enterprise ini.
Lalu untuk paket yang paling lengkap juga nih, kita punya paket Enterprise Plus. Nah, di sini untuk usaha yang dengan skala menengah ke atas ya. Jadi udah ada proses approval, proforma invoice, aturan harga bervariatif, dan juga kita ada namanya merge invoice atau tukar faktur. Nah, misal dari 4 paket ini, ada yang tertarik nih kliennya Bapak dan Ibu mau menggunakan jurnal. Lalu pertanyaannya, gimana cara migrasi datanya, pindahin datanya? Sulit atau mudah gitu ya? Nah, di sini kita udah siapkan Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah khawatir, kita udah siapkan template importnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa dengan mudah dari sistem yang sebelumnya, bisa langsung diekspor datanya, nanti kita import ke dalam jurnal. Nah, template yang kita sediakan di sini ada Excel dan juga CSV ya. Jadi nanti untuk petunjuknya dan juga video tutorial kita bisa lihat juga di YouTube Jurnal by Mekari. Lalu kalau misalnya kita mau pindah nih ke jurnal gitu ya. Nah, kelebihannya apa lagi sih gitu. Nah, di sini saya coba bandingkan ya desktop accounting dengan cloud accounting. Jadi kalau di sini di desktop accounting itu kan hanya bisa diakses oleh satu user aja. Artinya saat bagian accounting input, bagian lain nggak bisa input nih, harus ganti-gantian usernya. Nah, tapi kalau dengan jurnal, tadi saat bagian accountingnya input, bagian salesnya juga bisa langsung input. Atau bagian ownernya juga bisa langsung lihat reportingnya. Nah, itu dari jurnal kita udah kelebihannya seperti itu, multi akses. Lalu untuk datanya, tadi kalau misalnya inputnya aja ganti-gantian, otomatis datanya tidak real time gitu ya. Jadi saat bagian salesnya input penjualan, bagian accountingnya harus nunggu dulu gitu. Nah, sedangkan dari sisinya jurnal, datanya real time nih Bapak dan Ibu. Jadi saat si bagian penjualannya input, bagian accountingnya juga bisa langsung lihat, oh salesnya udah masuk, seperti itu. Jadi dari sisi owner juga bisa langsung lihat laporannya, datanya secara real time. Nah, lalu untuk centralized company systemnya, biasa kan kalau menggunakan desktop itu hanya digunakan oleh satu database perusahaan aja gitu ya. Nah, tapi kalau di jurnal kita bisa tambah perusahaannya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu handle beberapa klien, di jurnal itu kita bisa lihat laporan keuangannya bersamaan. Gitu. Jadi bisa multi company. Nah, lalu kalau biasanya kita mau pakai desktop accounting, kita harus siapin dulu nih spesifikasi laptopnya. Biasanya kan butuh speknya yang tinggi gitu ya hardware-nya. Nah, tapi kalau menggunakan jurnal, di sini kita nggak perlu siapin spesifikasi tertentu, hanya dengan menggunakan browser aja. Asal ada internet, bisa login ke dalam jurnal. Lalu untuk dari sisi biaya maintenance atau biaya license-nya, mungkin kalau di sisi desktop accounting, itu biayanya juga ada tambahan atau terpisah gitu ya. Tapi kalau di jurnal, kita biayanya sudah all in. Saat pertama kali subscribe, kita sudah include dengan biaya maintenance atau biaya license-nya. Nah, dari sisi backup data, nah mungkin kalau di desktop, kita backupnya juga butuh waktu berhari-hari. Nah, cuma kalau di jurnal, di sini kita backupnya cukup dengan ekspor data aja, itu semenit juga kelar gitu ya. Jadi nggak perlu waktu berlama-lama lagi. Nah, terus untuk integrasinya nih, mungkin kalau misalnya di desktop, kita belum bisa ya integrasi dengan sistem lain. Nah, tapi kalau di jurnal, di sini kita sudah integrasi dan sudah bisa untuk koneksi dengan sistem lain. Nah, misalnya nih klien saya mau coba deh cloud accounting gitu ya atau sistem online. Terus nanti datanya aman atau enggak gitu ya. Terus disimpan di mana gitu. Nah, di sini saya jelasin bahwa jurnal itu kita sudah ISO 27001 di mana untuk keamanan datanya kita sudah standar internasional nih Bapak dan Ibu. Jadi udah setara dengan keamanan datanya yang ada di bank. Lalu untuk server kami juga kita menggunakan AWS atau kepanjangannya Amazon Web Services Cloud.
Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin udah familiar gitu ya, AWS ini sistemnya juga infrastrukturnya biayanya juga tinggi. Nah, servernya sendiri dia ada di Singapura. Nah, lalu misalnya untuk ISO-nya di sini udah standar internasional. Terus untuk keamanannya, otorisasinya gimana? Nah, di sini untuk tadi keamanan data kita tidak akan bocor gitu ya ke pihak eksternal. Lalu dari sisi integrity-nya juga kita nih internalnya jurnal nggak bisa sembarangan akses ke user kita atau ke kliennya Bapak dan Ibu. Jadi harus ada otorisasi dari si pemilik perusahaan untuk bisa akses ke dalam data perusahaannya tersebut. Nah, untuk availability-nya, di sini setiap user bisa akses kapan aja ya, selama 24 jam. Oke, lalu untuk benefitnya apa lagi sih? Tadi kan saya bahas soal integrasi gitu ya. Nah, di sini jurnal sudah ada namanya API system. API system ini apa sih sebenarnya? Nah, API system itu adalah bahasa IT ya. Jadi kalau misalnya nih Bapak dan Ibu punya sistem lain, lalu mau dihubungkan nih ke dalam sistemnya jurnal. Nah, di sini sudah bisa. Jurnal itu udah sebagai saklarnya, sudah terima colokannya mana aja nih yang pas gitu. Nah, lalu dari sisi integrasi pun di sini kita sudah banyak ya integrasi dengan beberapa third party. Contohnya di sini ada bank. Nah, bank itu kita ada integrasi dengan Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Danamon, CIMB Niaga, dan OCBC. Lalu untuk sistem kasirnya di jurnal sudah tersedia nih untuk POS. Jadi ada Moka, iSeller, Pawon, dan juga lain-lain. Nah, dari sisi Mekari sendiri, produk Mekari tadi saya udah mention di awal ya, kita ada fitur untuk klik pajak sudah bisa integrasi dari Talenta dan juga ada fitur dari Jurnal Pay. Nah, untuk marketplace atau omnichannel, di sini Jurnal sudah integrasi dengan sistem for stock dan juga sudah bisa ya untuk impor transaksi dari Tokopedia ataupun dengan Shopee. Nah, saya akan jelaskan sedikit nih integrasi dari Klik Pajak by Mekari. Nah, mungkin kenapa saya bahasnya Klik Pajak Mekari gitu ya. Jadi kalau tadi kan sebelumnya saya bahas mengenai accounting software. Nah, accounting software di sini pasti juga relate dengan perpajakannya gitu ya. Dari sisi pembuatan faktur pajak, pelaporan pajak. Nah, di sini Klik Pajak adalah produk dari Mekari juga. Jadi fitur-fitur yang kami sediakan di Klik Pajak itu adalah pembuatan e-faktur, pembuatan e-bupot, e-filing, dan juga ID billing. Jadi ini sama ya, berbasis online, Bapak dan Ibu tidak perlu install aplikasi. Dan kita juga sudah mitra resmi nih dari DJP, sudah ISO juga. Jadi nggak usah khawatir untuk keamanan datanya. Nah, ini saya coba jelaskan juga, kita sedang develop untuk beberapa fitur di Klik Pajak. Contohnya nanti ke depannya kita akan coba untuk drafting SPT tahunan badan, itu akan bisa di Klik Pajak. Lalu untuk fitur e-bupot unifikasi, itu next-nya akan bisa dilakukan di Klik Pajak. Lalu untuk fitur e-faktur rekonsiliasi, ini sudah jalan ya, jadi sudah bisa dilihat rekonsiliasinya. Dan untuk tax dashboard, ini sedang ada improvement untuk PPN report dan juga ID billing report. Lalu dari sisi NPWP, nantinya di Klik Pajak itu akan memudahkan untuk wajib pajak orang pribadi membuat NPWP di Klik Pajak. Oke, nah saya coba visualisasikan nih. Tadi kalau di jurnal kan kita input transaksi penjualan, pembelian, biaya, accounting-nya gitu ya. Nah, terus dari sisi pajaknya gimana? Nah, di sini kalau jurnal tadi sudah terhubung, sudah dihubungkan ke dalam Klik Pajak, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung nih tarik datanya untuk pembuatan e-faktur, lalu untuk pembuatan e-bupot, ID billing, ini sudah langsung bisa di Klik Pajak. Untuk pelaporan e-filing juga nanti kita sudah integrasi tadi ya ke DJP, sehingga untuk bukti pelaporannya di sini bisa langsung cetak atau print. Seperti itu. Nah, mungkin biar lebih paham lagi, saya coba simulasikan ya ke dalam sistemnya jurnal. Saya coba ganti
Oke, nah untuk login ke jurnal, ini Bapak dan Ibu tidak perlu pusing-pusing, kita cukup daftar aja menggunakan email. Nah, nanti kalau sudah berhasil daftar, tampilan saat pertama kali itu seperti ini. Jadi yang pertama kita lihat adalah dashboard nih atau ringkasan bisnis. Mungkin di sini owner juga bisa langsung lihat ya. Oh, arus kasnya selama 1 bulan, selama 1 tahun itu kelihatan di sini. Atau akun-akun yang pengen kita pantau, seperti biaya operasional atau laba ruginya ini terlihat Bapak dan Ibu secara real time. Nah, lalu dari sisi menu report, di sini juga kita bisa langsung akses. Jadi kalau misalnya tadi waktu buat transaksi, di sini kita bisa langsung cetak neracanya, laba ruginya. Nah, di sini bisa langsung muncul. Mungkin terlalu kecil ya layarnya. Saya coba zoom ya. Nah, ini contoh untuk reportnya. Kita juga bisa bandingin nih periodenya. Misal saya mau lihat laporan saya selama 3 tahun berturut-turut gitu ya, atau 3 bulan berturut-turut. Nah, ini kita bisa bandingkan nih reportnya. Nah, terlihat nih, oh 2 periode tahun sebelumnya dari 2019, 2020, dan 2021. Semua report ini kita bisa ekspor ke dalam PDF, Excel, atau CSV. Jadi bisa dengan mudah gitu ya, kita kalau mau ubah atau mau edit gitu ya, bisa langsung diekspor aja. Atau mau backup datanya juga bisa. Lalu dari sisi report laba rugi gitu ya, tadi saya ada singgung mengenai laba rugi per cabang atau per salesperson. Nah, di jurnal itu kita ada fitur namanya tagging. Jadi tagging itu sama kayak hashtag ya kalau kita main Twitter atau Instagram. Nah, di sini kita bisa filter nih berdasarkan si taggingnya tadi. Nah, saya coba compare berdasarkan tagging. Taggingnya kita masukin sih nama cabangnya. Oh, misal saya mau lihat laba rugi saya di cabang A gitu, cabang B, cabang C gitu ya. Atau nama salesperson-nya nih, kita bisa custom sendiri nama taggingnya nanti. Nah, ini nanti akan muncul perbandingan si laba ruginya per cabang. Nah, sambil nunggu kita bisa lihat laporan yang lain ya. Di sini ada report untuk arus kas juga. Kita tampilin untuk metode direct, indirect, terus untuk ringkasan bisnis, mau lihat nih margin hutangnya, margin rasio asetnya. Nah, ini kelihatan semua di ringkasan bisnis. Ada presentasenya. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi ya tentuin rumus-rumusnya. Nah, ini contoh nih laba rugi tadi yang per cabang dari Jakarta, terus nama orangnya, nama cabangnya ini kita bisa lihat. Oh, ternyata profit atau loss nih di sini. Lalu untuk laporan per transaksi juga kita bisa cek di sini dari modul penjualan gitu ya. Misal kita mau tahu nih penjualan berdasarkan customer mana nih, atau berdasarkan produk mana yang paling laris. Nah, kita bisa lihat dari laporan penjualan, atau di sini kita bisa cek di laporan profitabilitas produk. Jadi bisa tahu, oh margin produk yang paling tinggi, yang profitnya paling besar tuh penjualannya yang mana sih? Nah, ini kelihatan. Nah, ini kita bisa ekspor ya datanya. Lalu dari sisi report dari pembelian juga sama ya, nanti bisa diatur aging-nya, kita bisa ekspor data usia hutang supplier, atau tadi aging piutang, itu kita bisa tarik datanya. Lalu dari sisi produk, nah di sini kalau mau lihat nih pergerakan tadi barangnya ada di cabang A, B, C, nah ini kita bisa lihat di report. Lalu sampai laporan aset, laporan selisih kurs, bank, sampai dengan total pajak, PPh, ini kita semua sudah ada reportnya. Jadi nggak usah pusing-pusing, kita tinggal ekspor aja. Nah, lalu untuk menu berikutnya, di sini ada menu transaksi. Saya coba jelasin dari menu kas dan bank ya. Nah, untuk menu kas dan bank, biasa kan kita ada lakukan rekonsiliasi nih. Nah, untuk rekon tadi karena jurnal sudah terhubung dengan beberapa bank, di sini kita bisa hubungkan nih rekening korannya ke dalam sistem jurnal. Nah, fungsinya nanti saat Bapak dan Ibu mau lakukan rekonsiliasi, di sini bisa dengan mudah. Langsung kita cocokin aja, oh saldo di bank dengan saldo di sistem.
Seperti ini ya tampilannya. Nah, lalu dari sisi penjualan, transaksi penjualan, di sini jurnal itu ada namanya full cycle business. Nah, full cycle business itu maksudnya gimana sih? Jadi di sini ada namanya cycle penawaran, pemesanan, delivery, sampai dengan invoice. Nanti masing-masing cycle dia ada statusnya. Oh, penawarannya masih open atau sudah dibayar, sudah dikirim barangnya, atau sudah dibayar sebagian. Nah, itu semua terlihat statusnya di sini. Lalu untuk di sini kita ada fitur juga approval atau membutuhkan persetujuan. Jadi setiap transaksi jual, beli atau biaya, kita bisa tentu ini user mana aja sih yang membutuhkan approval atasannya atau owner. Nah, di sini contohnya ada beberapa transaksi ya yang membutuhkan persetujuan atasan kita nih. Nah, nanti dari sisi atasan bisa approve dari sini atau dari handphone. Kita bisa install jurnal mobile ya. Jadi untuk approve si status draftnya ini. Atau kita bisa kasih komen juga nih kalau ternyata masih belum cocok nih inputannya atau masih ada yang kurang lampirannya. Nah, untuk transaksi, semua transaksi kita bisa lakukan import. Jadi kalau datanya banyak, Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, nggak usah input satu-satu. Di sini kita bisa import. Kita udah siapkan template-nya dari template jurnal, lalu kita ada template dari tadi marketplace ya, aplikasi lain. Nah, lalu dari sisi pembelian dan biaya ini juga sama ya cycle-nya. Pembelian itu ada full cycle business, ada approval. Lalu dari sisi biaya juga kita bisa input biayanya secara bulk kalau banyak. Nah, lalu saya masuk ke database. Nah, di sini saya masuk ke database kontak. Nah, di jurnal, database kontak itu kita bagi menjadi 4 tipe nih. Bapak dan Ibu bisa input data kontak suppliernya, pelanggannya, employee-nya, atau lainnya. Nah, data kontak ini kita bisa import juga datanya, lalu kita bisa buat grup juga nih per masing-masing kontak. Jadi lebih rapi gitu ya. Lalu untuk produk, database produk. Nah, kalau tadi kan jurnal punya berbagai macam paket gitu ya. Nah, untuk produk ini kita bisa sesuaikan nih produknya itu apakah jasa, ataukah produk retail, atau produk yang manufaktur. Nah, kalau manufaktur di jurnal itu ada namanya produk bundle atau paketan. Nah, nanti di dalam produk bundle ini kita input komposisinya atau formulanya itu apa aja sih di dalam proses produksinya. Nah, ini kita namakan produk bundle. Nah, nanti untuk lakukan stok opnam atau penyesuaian stok ya, penyesuaian stok bisa lakukan di jurnal juga. Kita bisa cetak kartu stok atau kita bisa import atau ketik aja manual juga bisa. Nah, lalu di sini ada database gudang. Jadi kalau tadi gudangnya lebih dari satu, punya cabangnya banyak, kita bisa buat nih gudang atau cabangnya di data gudang. Nanti dari gudang kita bisa juga transfer. Oh misal gudang pusat stoknya habis, kita mau transfer dari cabang atau sebaliknya gitu ya. Kita bisa lakukan transfer produk antar gudang. Nah ini ada fitur namanya aturan harga. Jadi kalau tadi di Enterprise Plus ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya customer-nya beda-beda nih, harganya mau dikasih. Terus produk yang dijual juga beda-beda setiap customer. Nah, kita bisa atur dari aturan harga. Oke, lanjut masuk ke database aset. Nah, kalau misalnya kita punya aset banyak gitu ya di perusahaan. Nah, di jurnal ini kita bisa lakukan penyusutan secara otomatis. Jadi Bapak dan Ibu cukup menginput atau mengimpor data asetnya ya. Jadi di sini cukup masukkan nama asetnya, terus masa manfaatnya, metode depresiasinya, dan akun-akunnya ya. Nanti otomatis jurnal akan catat nih perhitungannya setiap bulan. Bapak dan Ibu cukup klik terapkan atau apply penyusutannya aja, nanti jurnalnya akan otomatis terbentuk. Jadi kita nggak usah pusing buat GL gitu ya, langsung aja klik apply, otomatis terbentuk jurnal entry-nya. Nah, lalu di sini ada database daftar akun.
Nah, untuk daftar akun, jadi kalau pertama kali kita pakai jurnal, daftar jurnal, itu kita akan siapkan COA-nya, chart of account-nya berdasarkan industri yang kita pilih. Jadi kalau retail ya berarti di sini COA untuk retail. Nah, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu udah pakai sistem sebelumnya, udah punya saldo awal, saldo akhir gitu ya. Nah, kita bisa nih, kita replace aja atau di-reset semua COA-nya jurnal, pakai COA-nya perusahaan kliennya Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa fleksibel ya, kalau misal tidak mau digunakan. Nah, lalu untuk di menu daftar akun, kalau misalnya kita mau buat jurnal umum untuk akhir bulan gitu ya, atau mau closing book, nah di sini kita ada menunya juga, ada action-nya, bisa kita pilih aja. Oke, nah terakhir ini menu lain-lain, ada fitur Journal Pay. Jadi kalau Journal Pay itu fiturnya untuk memudahkan customer kita melakukan pembayaran nih ke perusahaan. Contohnya waktu kita kirim invoice, nah dari sisi customer nanti bisa langsung bayar via virtual account atau via kartu kredit atau via OVO. Jadi bisa langsung bayar dan otomatis status invoice-nya berubah jadi lunas. Dan jurnal entry-nya juga otomatis masuk ya, receive payment. Tapi kalau misalnya tidak pakai jurnal pay, ya nggak masalah. Tapi kita mesti input satu-satu penerimaannya dari akun mana, seperti itu. Jadi ada proses manualnya lagi. Nah, ini tadi yang saya jelasin fitur klik pajak atau pengelolaan pajak dari Mekari. Jadi udah bisa terkoneksi juga nih dari sisi accounting dan juga pajaknya. Kita sambil tunggu ya, ini kayak jaringan saya. Saya coba ganti dummy-nya. Nah, nanti dari sisi klik pajak, itu ada namanya menu pengelolaan pajak. Jadi fitur-fiturnya atau daftarnya itu kita sama ya, pakai email dan juga menggunakan NPWP asli. Nah, nanti kalau sudah diinstal di jurnal, di sini fiturnya bisa langsung digunakan. ID billing, pembuatan ID billing, pembayaran ID billing, ini sudah bisa diklik pajak. Lalu tadi e-filing, e-faktur, dan e-bupot, ini kita sudah bisa diklik pajak. Apalagi kalau udah pakai jurnal gitu ya, tadi buat faktur keluarannya tinggal import aja, nggak usah manual lagi. Oke, lalu ini ada menu payroll, ini dari Talenta by Mekari, ini juga bisa integrasi ya dari sisi perhitungan gaji ataupun reimbursement, sudah integrasi juga ke dalam accountingnya jurnal. Oke, menu lain-lain ini ada setting dan juga integrasi lainnya ya. Oke, paling itu aja sih presentasi dari saya dan demonya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu masih ingin bertanya atau masih ada yang bingung, boleh ketik di kolom chat ya pertanyaannya. Nanti kita coba jawab pertanyaannya. Oke, mungkin dari saya sekian. Selanjutnya saya coba kasih ke Kak Wilson ya untuk partnership program. Silakan Kak Wilson. Oke, Dinda. Sebelumnya terima kasih untuk penjelasannya. Oke. Ya. Ya, jadi tadi kita sudah mendengar tentang apa sih jurnal itu, terus fitur-fitur apa aja sih yang ada di jurnal. Kemudian kenapa di jurnal itu harus berkolaborasi dengan konsultan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal partnership program, yang mana adalah skemanya seperti apa tentang partnership jurnal dan sehingga ingin berkolaborasi dengan konsultan, dan benefit-benefit apa yang didapatkan apabila si konsultan sudah menjadi atau bermitra dengan jurnal. Baik, bisa di next. Oke, ya. Sebelumnya kenalkan, saya Wilson dan saya ada di Partners Acquisition di Journal ID by Mekari. Nah, kalau di saya itu lebih ke strategi marketing dan juga lebih ke fokusnya tentang kemitraan dan bagaimana menjalin hubungan baik dengan konsultan-konsultan terutama yang ada di IP hari ini yang berada di Jogja, cabang Sleman. Baik, untuk Mekari sendiri
tadi sudah sempat dijelaskan oleh Dinda ya. Jadi Mekari itu kita adalah PT dari MIT Solusi Nusantara yang berlokasi di Jakarta Pusat, MIT Plaza 2 di lantai 4. Boleh di next, Dinda? Oke. Kenapa jurnal itu kita fokusnya ada fokus ke partner gitu. Jadi jurnal ini kita ada 2. Yang pertama, jurnal bisa direct langsung ke konsultan, dan kita secara B2B, dan ada juga jurnal itu secara langsung ke customer. Nah, jadi kita untuk hari ini yang ingin saya sampaikan adalah kita akan coba fokus dan coba berkembang bersama, dan kita akan grow up bareng bersama jurnal dan juga bersama dengan konsultan. Boleh dilanjut, Dinda? Oke, jadi bermula dari sini. Kita tahu tentang namanya bookkeeping evolusi atau evolusi daripada pembukuan. Nah, pembukuan pada umumnya orang-orang itu ya masih banyak, bahkan orang masih menggunakan kertas, kwitansi, atau mungkin bahkan menggunakan paper base, yang mana itu sangat-sangat manual sekali. Nah, dan itu sangat makan banyak waktu, dan juga sangat makan banyak tempat, dan makan istilahnya kertas itu juga lumayan menghabiskan banyak daripada kertas-kertas. Nah, kemudian itu juga resikonya kalau apabila salah satu kwitansi hilang, itu tidak ada backup-nya lagi. Nah, bermula dari situ mulailah berkembang. Jadi evolusi daripada pembukuan itu mulai berkembang ke Microsoft Excel. Ada yang menggunakan Microsoft Excel secara offline ataupun menggunakan spreadsheet secara online gitu. Tapi namanya Microsoft Excel itu belum ada rumusnya. Ada sih rumusnya, tapi masih besar banget untuk terjadinya error atau human error pada saat melakukan pengisian rumus, atau sangat memakan waktu yang cukup banyak ketika mau bikin satu company mau bikin sebuah pembukuan, harus dibikin lagi Excel, harus bikin rumus lagi, nanti bulan depan bikin rumus lagi, dan itu sangat menyita waktu banyak daripada klien-klien tersebut, terutama di bagian finance yang terpaksa harus pulang larut malam ketika membuat atau melakukan yang namanya tutup buku, apalagi pada akhir tahun, dan itu sangat kurang efektif. Nah, kemudian mulai lagi beralih ke namanya offline accounting software. Nah, offline accounting software ini cukup bagus sekali sebelum pandemi. Namun, secara pandemi di mana orang-orang sudah mulai WFH, tidak bisa melakukan sama sekali tatap muka lagi. Nah, offline accounting software ini sudah mulai sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena offline accounting software ini ketika dilakukan hanya bisa dilakukan di sebuah kantor. Tanpa pergi ke kantor, bagaimana mereka membuat pembukuan? Nah, belum lagi kemarin kita sempat stay at home, dan itu sangat-sangat mengganggu sekali untuk aktivitas daripada perusahaan-perusahaan, apalagi bisnis-bisnis yang ingin survive atau berusaha untuk bisa terus berjalan walaupun dalam kondisi pandemi. Maka dari itu offline accounting software itu saat ini itu sudah mulai ditinggalkan. Karena apa? Karena dengan WFH orang-orang tidak bisa bawa pulang. Apalagi namanya data dari perusahaan juga sangat-sangat sensitif. Kalau bila dibawa pulang terus diolah sendiri gitu kan, tidak ada yang bisa memantau. Kemudian mulailah berkembang yang namanya cloud-based accounting software. Nah, jurnal itu adalah salah satu daripada cloud-based accounting software, yang mana jurnal ini memiliki platform yang seperti tadi Dinda katakan, dan semua yang dimasukkan, semua yang berada di platform tersebut itu bisa masuk secara real time, yang mana apabila terjadi pengambilan data atau tarik data atau hapus data, semua kegiatan atau aktivitas yang ada di platform tersebut bisa dicek atau bisa dilihat siapa orang terakhir yang melakukan pemindahan data atau penarikan data tersebut. Oke, boleh di next, Dinda. Nah, jadi saya ada beberapa survei. Yang pertama itu dari Frost & Sullivan yang mengatakan bahwa perusahaan yang melakukan investasi pada teknologi dapat meningkatkan produktivitas bisnis hingga 400%. Dan menurut dari Harvard Business Review Analytics Service dari bisnis.com, 74% bisnis merasa cloud computing memberikan banyak dampak positif bagi bisnisnya. Oke, boleh di next, Dinda.
Nah, dan jurnal sendiri atau jurnal by Makarim ini adalah software nomor 1 yang menggunakan cloud-based accounting yang ada di Indonesia dan dirancang khusus untuk perusahaan Indonesia. Yang mana tadi seperti sudah dijelaskan oleh Dinda, untuk PPN, untuk perpajakan, bahkan untuk general accounting sudah mengikuti daripada general accounting yang ada di standarin di general accounting yang ada di Indonesia dan merupakan bagian dari Mekari. Dan kini jurnal sudah digunakan oleh ribuan perusahaan, bahkan mungkin hampir mencapai ratusan ribu perusahaan di Indonesia yang memiliki proses akuntansi pembukuan yang tepat dan akurat bagi bisnisnya. Boleh di next, Dinda? Nah, jadi ini adalah salah satu peta persebaran dari konsultan jurnal di Indonesia. Jadi jurnal itu kita sudah mulai berkembang dan tidak hanya ada di Jakarta, tidak hanya berlokasi di daerah Tangerang atau mungkin di daerah Jawa Barat. Nah, kita juga ada beberapa partner-partner yang sudah ada tersebar luas di Indonesia. Contohnya seperti di Malang, contohnya seperti di daerah Jawa Tengah terkhususnya kita juga sudah punya beberapa partner yang ada di Jawa Tengah termasuk Solo, Semarang, Yogyakarta. Kita juga ada partner yang ada berlokasi di Sulawesi seperti Makassar, Manado, dan kita juga ada partner-partner konsultan yang ada di Bali, kemudian di daerah Sumatera seperti Medan, Batam, Padang, Riau, bahkan juga sampai dengan Palembang. Dan kita juga ada partner yang sudah sampai di Papua. Jadi jurnal itu tersebar luas, berkolaborasi dengan mitra-mitra dan konsultan-konsultan yang ada di Indonesia. Itu kita sudah mulai berkembang di seluruh Indonesia. Oke. Nah, jadi kenapa harus jurnal gitu? Nah, ini adalah sudut pandang daripada benefit ketika si konsultan bermitra dengan jurnal itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, karena jurnal itu sudah berbasis cloud dan akses fleksibel. Yang mana dengan harapan apabila konsultan sudah berkolaborasi dengan jurnal, nah jadi yang harusnya kliennya konsultan itu hanya berdomisili misalnya ada di Sleman atau di Jogja, kini itu bisa lebih luas lagi. Nah, kita sudah banyak partner-partner konsultan yang sudah memiliki klien di luar daripada daerah domisilinya. Contohnya domisili di Jakarta, tapi kliennya ada sampai di Papua, di Kalimantan. Kenapa? Karena tidak harus secara tatap muka, secara langsung pun sudah bisa menggunakan jurnal atau bisa menganalisa pembukuannya. Yang mana jurnal itu sangat membantu sekali. Yang harusnya pembukuan yang biasa dilakukan oleh konsultan menghabiskan waktu sampai 1 hari, dengan harapan ketika menggunakan jurnal, si konsultan bisa terbantu, yang harusnya 1 hari bisa menjadi setengahnya. Jadi yang harusnya 1 perusahaan 1 hari, bisa 1 hari bisa jadi 2 perusahaan. Itu sangat membantu konsultan untuk membantu merapikan pelaporan atau laporan daripada pembukuan dari kliennya. Dan juga sudah bisa jangkauannya juga bisa lebih luas lagi ke seluruh Indonesia. Jadi klien-klien dari Bapak Ibu pun itu tidak hanya ada di daerah sekitar saja, tapi sudah bisa di daerah luar pulau, bahkan di luar daerah. Nah, karena sudah menggunakan basis cloud. Kemudian yang kedua, untuk biaya, tadi sudah sempat dijelaskan oleh Dinda, biaya kita juga terjangkau tanpa ada biaya tambahan. Maksudnya adalah, jadi kita sudah mengemas dalam satu package atau satu paket dengan biaya yang sudah ditentukan. Jadi paket-paket itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kebutuhannya A, maka bisa dialihkan ke A. Kebutuhannya B, maka bisa dialihkan ke B. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan konsultan atau kita ingin bekerja sama dengan konsultan adalah karena supaya kita bisa membantu daripada klien-klien itu bisa menggunakan jurnal ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian untuk perkembangan secara terus-menerus, karena dari jurnal kita dari segi tampilan, dari UI UX-nya, bahkan dari segi fitur-fiturnya kita terus melakukan namanya pengembangan.
Dan keempat, kita juga sudah bisa integrasi dengan banyak partner. Seperti yang tadi disampaikan, kita sudah bisa berintegrasi atau cash link atau rekonsiliasi dengan perbankan. Kita juga sudah bisa integrasi dengan namanya POS atau mungkin partner-partner atau konsultan-konsultan yang memiliki klien yang bidangnya itu contohnya seperti F&B. Nah, itu biasanya menggunakan POS, itu juga sudah bisa integrasi. Nah, kemudian juga kita sudah bisa integrasi dengan payroll dan masih banyak lagi. Nah, kemudian untuk support dan kita support juga tanggap dan implementasi, kita akan membantu untuk mendampingi daripada konsultan supaya ketika mengimplementasikan jurnal ini ke customer, nah jadi bisa lebih pede dan lebih yakin. Nah, apabila ada klien-klien bertanya tentang jurnal atau bertanya tentang sistemnya jurnal, nah itu bisa langsung dari partner atau dari konsultan, itu bisa lebih pede lagi gitu. Kemudian yang terakhir, itu yang paling penting adalah sertifikasi keamanan ISO 27001. Yang mana sertifikasi ini kita di jurnal sudah terstandar namanya sertifikasi ISO. Jadi untuk keamanan data itu bisa dipastikan akan aman. Oke, next Dinda. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga kalau jurnal itu bisa digunakan untuk bermacam-macam industri seperti retail, distributor, restoran, profesional, services, oil and gas, manufaktur, properti, dan kontraktor. Next. Nah, jadi Jadi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut lagi, mungkin ini ada sedikit video yang ingin saya sampaikan. Jadi program jurnal itu tidak hanya seperti, kita ada sistem yang mana bisa membantu konsultan dan konsultan bisa menawarkan klien-kliennya untuk menggunakan jurnal saja. Tidak, tapi kita ada beberapa program yang mana dengan harapan kita bisa membantu partner dari konsultannya kita seperti development dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu award atau apresiasi daripada jurnal untuk konsultan-konsultan yang berhasil mengajak kliennya untuk menggunakan jurnal dan bisa secara eksis menggunakan jurnal sebagai pembukuannya mereka. Mungkin boleh dibantu play, Dinda. Ya, ini adalah salah satu award dan dinner. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada partners-partners yang di sini. Jurnal ada water quality yang bisa integrasi bisnis proses, mungkin satu-satunya di Indonesia. Kita grow untuk program partners ini 4 kali. Jadi bisa dibilang kita grow 400% selama tahun 2018. Jurnal dengan partner pun tetap membangun relationship yang baik. Dan jurnal itu sangat support kepada partner. Saya sebagai partner sangat bangga dengan produknya jurnal. Semoga kita kedepannya maju bersama. Best of the best partner 2018. The winner is Anisari Online Marketing and Tech Consultant. Saya dari awal tidak pernah beralih ke program lain, jadi hanya jurnal, ratusan jurnal. Oke. Berikut adalah cuplikan daripada awarding atau gathering. Sebenarnya ya ini juga salah satu bentuk gathering yang kita lakukan, namun untuk saat ini kita masih menggunakan online. Tapi ini kita juga ada lakukan kebetulan itu di tahun 2019 di Jakarta, dan kita mengadakan gathering. Kita juga bisa sambil saling mengenal satu sama lain antar daripada konsultan-konsultan yang sudah menjadi partner atau mitra dari jurnal. Nah, mungkin selain daripada gathering, kita juga ada beberapa program. Mungkin bisa di next, Dinda. Nah, ini adalah beberapa dari program dari partnernya kita yang mungkin bisa saya share. Ini pernah kita lakukan dengan beberapa partner. Nah, boleh dibantu.
boleh di next enggak? Di next lagi. Yap. Tadi merupakan adalah cuplikan daripada development dari partner atau program daripada jurnal untuk konsultan sebagai partnernya jurnal. Nah, apa aja itu? Nah, salah satunya adalah seperti tadi, kita ada namanya konsultasi bisnis, dan kemarin kita baru lakukan namanya seperti konsultasi perpajakan, yang mana klien-klien yang sudah menggunakan jurnal itu belum 100% bisa mengaplikasikan jurnal secara mandiri. Nah, dengan harapan adanya konsultan bisa membantu daripada si customer atau klien-kliennya jurnal untuk bisa menggunakan jurnal, untuk bisa mendampingin si customer ini untuk melaporkan perpajakannya dengan baik dan rapi dan pembukuannya dengan rapi. Oleh karena itu, kita lakukan namanya konsultasi bisnis. Nah, konsultasi bisnis ini benefitnya apa? Benefitnya adalah untuk meningkatkan daripada branding dan image daripada si konsultan itu, sehingga konsultan itu bisa mendapatkan jasa daripada klien-klien tersebut. Nah, itu adalah salah satu programnya kita. Kemudian kita juga ada tadi partner gathering atau partner yang kita lakukan sebelumnya, ada namanya halal bihalal, kita gathering. Mungkin untuk saat ini karena kondisi masih belum tentu bagaimana, belum menentu. Nah, akhirnya kita menggunakan secara online namanya jurnal partner halal bihalal, itu kita adakan pada saat selama puasa setelah Lebaran di tahun 2021. Nah, kemudian ada program apa lagi? Program yang kemudian yang tadi kita sempat lihat di video itu adalah salah satu program webinar yang mana kita bisa mengundang partnernya jurnal atau konsultan yang sudah menjadi partnernya jurnal untuk membawakan sebuah topik yang mana targetnya adalah customer misalnya kita targetin UMKM. Nah, UMKM ini kita adakan seperti webinar atau mungkin seminar yang mana dari kita bisa support untuk event tersebut. Nah, misalkan dari sebuah konsultan punya komunitas, nah komunitasnya itu mau kita arahkan supaya bisa melakukan pengenalan tentang software accounting. Nah, dengan adanya kolaborasi seperti ini, kita bisa mengadakan seperti seminar pribadi atau webinar pribadi khusus untuk konsultan yang akan membawakan materi atau topik tersebut. Nah, itu bisa kita support. Kemudian juga ada namanya tax one-on-one atau finance one-on-one. Itu biasanya adalah program-program dari marketing, yang mana program-programnya itu dari tim marketingnya jurnal sudah bekerja sama dengan beberapa seperti Danamon, mungkin beberapa perbankan atau nasabah-nasabah lainnya. Di sini fungsinya atau tujuannya apa? Di sini tujuannya adalah partner jurnal atau konsultan yang sudah jadi mitra jurnal itu bisa membranding dirinya itu supaya mengemas daripada branding daripada KKP-nya atau mungkin daripada konsultannya itu bisa lebih bagus lagi. Nah, dengan adanya program seperti ini itu akan sangat membantu sekali buat konsultan supaya bisa membranding dirinya atau membranding daripada perusahaannya. Oke, boleh di next, Ninda. Nah, kemudian ini ada beberapa flow ketika kita mau menjadi mitra jurnal, tahapan-tahapannya seperti apa? Nah, yang pertama tadi kita sudah lakukan yang namanya perkenalan company atau produk, dan juga kita perkenalan tentang PIC, yang mana nantinya siapa yang akan menghandle atau membantu konsultan ini ketika sudah menjadi mitranya jurnal. Nah, setelah kita sudah melakukan perkenalan, nanti kita akan tahapan namanya MOU, nah atau pendandatangan MOU, yang mana untuk sebagai perjanjian kerjasama dari mitra konsultan atau partner dan Mekari. Nah, untuk perkenalannya nanti kita untuk MOU nanti kita bisa melakukan sesinya dalam one-on-one atau nanti dari konsultan yang tertarik bisa menghubungi saya secara pribadi untuk kita melakukan atau melaksanakan namanya tahap MOU. Nah, setelah MOU apa yang kita lakukan? Setelah MOU, nanti dari tim kita akan membantu konsultan untuk melakukan namanya training.
atau lebih ke istilahnya product knowledge dan fitur-fitur yang ada di jurnal secara lebih detail lagi. Nah, jadi ketika nanti ke depannya konsultan ingin punya customernya ingin menggunakan jurnal, nah jadi si partner ini atau konsultan sudah merasa pede ketika mau menawarkan atau menjelaskan atau memberikan namanya sistem jurnal ini kepada customer. Nah, kemudian setelah daripada training kita ada namanya sertifikasi. Sertifikasi ini adalah apabila partner atau konsultannya kita sudah paham mengenai jurnal, nanti dari partner akan diarahkan untuk mengikuti assessment atau ujian produk untuk mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi ini berupa sertifikasi ini berupa untuk menjelaskan bahwa merupakan representatif bahwasanya konsultan ini adalah salah satu representatif dari jurnal. Nah, kemudian nanti kita menuju ke namanya marketing support, nanti kita ada namanya marketing tools, juga kita ada namanya partners eksklusif, dan kita juga ada namanya coaching klinik seperti tadi, konsultasi bisnis, dan terus kita juga ada event-event yang tadi tadi saya jelaskan di awal untuk membantu daripada branding si konsultan tersebut. Dan kemudian dan ada namanya sales after sales adalah bagaimana partner itu conduct ke potensialnya klien, atau mungkin apabila ada customer yang sudah menggunakan jurnal melalui partner, nanti customernya bisa bertanya kepada konsultan, tapi kita akan membantu membackup dari belakang sehingga kita sama-sama grow dan partner juga punya branding yang lebih oke dan lebih bagus. Nah, seperti itu. Kemudian next. Oke, selain daripada program-program yang kita berikan, kita juga ada namanya memberikan commission atau cashback benefit sebagai benefit atau wujud daripada apresiasi jurnal terhadap mitra konsultan. Nah, komisinya berupa bagaimana? Jadi di partner ini kita ada namanya level-level partner. Nah, levelnya makin tinggi, otomatis cashback yang kita atau komisi atau bentuk apresiasi yang kita berikan kepada konsultan itu juga makin besar. Contohnya di authorized partner. Nah, authorized partner itu seperti apa? Authorized partner itu apabila konsultan atau partner istilahnya atau mitra kita bilang, kalau sudah MOU kita bilang partner. Nah, si partner sudah memiliki klien yang aktif menggunakan jurnal itu dari dari belum ada sampai dengan 10 customer yang menggunakan jurnal secara aktif dan tentunya dibantu oleh si partner. Nah, kemudian untuk bronze seperti apa ya? Bronze ya sama untuk klien aktif menggunakan jurnal dimulai dari 10 sampai di 28. Nah, di silver dari 28 sampai dengan 100. Dan kalau di gold partner itu di atas 100. Nah, kalau ditanya sudah ada belum yang ada di silver dan di gold? Tentunya sudah ada. Kita sudah punya beberapa partner yang ada di silver partner. Dan kita juga sudah punya partner yang ada di gold partner. Terus bedanya apa? Nah, ketika si partner ini sudah menuju ke levelnya gold partner, jadi kita ada hitungannya namanya komisi untuk first payment. First payment itu misalnya si customer melakukan pembayaran ke jurnal. Ini di luar dari jasa ya Pak. Jadi ketika masuk ke jurnal, nah nanti kita akan memberikan commission-nya itu sebesar 20% sampai dengan 30% tergantung daripada levelnya. Kemudian apabila si customer ini sudah berlangganan di awal dan masa berlangganan sudah habis dan dia ingin perpanjang atau istilahnya kita renewal, nah selama si partner ini masih menghandle, masih memaintain daripada klien ini dan masih menggunakan daripada jurnal yang dibantu oleh partner, itu kita akan memberikan apresiasi atau komisi itu namanya cashback renewal, yaitu sebesar 15-30%. Nah, jadi ini untuk cashback nanti kita bisa jelaskan lebih detail lagi, bisa secara personal. Boleh? Next lagi, Dinda. Dan ini yang terakhir adalah namanya konsultan referral code. Jadi setiap konsultan atau partner konsultan yang sudah menjadi mitra daripada atau partner daripada jurnal by Makari, nanti kita akan memberikan namanya partner code, yang mana partner code ini akan diberikan setelah partner atau konsultan menandatangani MOU. Tujuannya apa? Apabila si
kliennya daripada partner atau kliennya atau customer-nya daripada konsultan sudah mau ingin menggunakan jurnal, tapi misalnya nih, oh saya mau coba trial. Nah, dengan menggunakan partner code ini akan memberikan benefit kepada customer itu adalah supaya si customer yang harusnya normalnya itu hanya bisa mendapatkan 7 sampai dengan 14 hari, dengan menggunakan partner code ini mereka bisa menggunakan 23 sampai 30 hari. Jadi masa trialnya itu lebih panjang. Yang mana masa trial ini bisa digunakan untuk apa? Untuk membantu daripada partner atau konsultan melakukan setup, implementasi yang harusnya cuma 7 hari bisa menjadi lebih panjang. Nah, seperti itu. Kemudian fungsinya untuk atau benefitnya untuk partner apa? Nah, benefit untuk partner apabila memasukkan referral code ini, partner akan bisa kita akan men-tagging ini adalah klien daripada partner, dan kita bisa lebih mudah men-tracking kalau klien ini menggunakan atau customer ini menggunakan daripada referral code dari partner supaya pada saat komisian kita bisa submit. Nah, seperti itu. Kemudian next, Dinda. Baik, mungkin itu penjelasan mengenai partnership programnya kita. Nah, barangkali Bapak Ibu kalau misalnya ada yang misalnya saya maunya langsung bertanya aja, boleh raise hand ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa komunikasi lebih akrab dan lebih gampang dan mungkin lebih hangat lagi kalau kita bisa komunikasi secara langsung. Baik. Ya, ini udah ada pertanyaan nih Kak di kolom chat. Oke. Dari Bu Lena, aku coba bantu bacain ya, sama bantu jawab juga. Oke, Kak mau tanya, kalau misal saya punya perusahaan retail yang melakukan sales baik offline maupun online, kira-kira saya bisa investasi jurnal yang mana ya? Maksudnya menggunakan paket yang mana gitu kali ya? Nah, saya perlu dapat tambahan informasi lagi nih, Bu Lena. Apakah industrinya atau flow bisnisnya itu ada penawaran atau menerbitkan delivery, surat jalan, atau retailnya itu banyak cabangnya. Nah, itu saya perlu informasi itu. Tapi kalau misalnya saran saya, sebaiknya itu minimal itu paketnya yang enterprise, Bu. Oh, satu cabang aja. Oke, untuk produknya ada proses produksi atau tidak, atau hanya jual beli aja? Kalau ada proses produksi, jual beli saja. Nah, itu kita saranin Pro sudah cukup sih, Bu. Pro itu yang 399.000 per bulannya. Untuk online atau offline ini tidak masalah ya. Jadi kalau misalnya mau offline bisa download dulu tuh template import penjualan di jurnal. Nanti bisa ketik aja di Excel-nya. Setelah misalnya 1 hari selesai lakukan penjualan, baru kita import datanya ke jurnal. Atau kalaupun misalnya ini online-nya maksudnya pakai marketplace gitu ya, kita bisa langsung download template penjualan dari marketplace-nya. Gitu. Iya, Ibu, 399. Sama-sama, Bu Lena. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu ya, Kak? Ya, betul. Mungkin kalau ada yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand, jadi nanti kita bisa bantu untuk unmute. Iya, biar lebih ini ya jelas pertanyaannya, boleh tanya secara langsung. Atau kalau mau di chat juga nggak apa-apa. Terkait program yang tadi jelasin Kak Wilson mungkin, atau ada fitur-fitur yang masih bingung, atau ini bisa nggak ya? Nah, itu boleh tanya-tanya aja. Ayo dipersilakan kepada Bapak Ibu konsultan yang ingin bertanya mungkin dari segi kerjasamanya atau mungkin dari segi bisnis yang sedang atau kendala bisnis yang sedang dihadapin itu mungkin bisa ditanyakan sekarang. Yang barangkali kita bisa coba membantu Bapak Ibu untuk supaya bisnisnya itu bisa berjalan dengan baik.
Ayo, persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Barangkali dengan kehadirannya jurnal ini bisa yang harusnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau teman-teman konsultan, mungkin pada saat di lapangan ada terjadi kendala atau mungkin ada masalah yang sedang dihadapi, mungkin bisa dibawa ke chat aja atau bisa ditanyakan, barangkali kita bisa membantu. Oke, mungkin masih malu-malu nih. Oke, mungkin kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin boleh ya Kak, kita tinggalin kontak person aja Kak di kolom chat. Oke, boleh untuk apabila ada pertanyaan. Ya, WA ataupun email boleh japri aja ke kita. Nanti setelah acara kita akan hubungi ya. Atau mau tanya-tanya lebih lanjut, lebih private, itu boleh. Oke. Nah, barangkali nanti setelah event dari ini, mungkin untuk bapak-bapak atau ibu-ibu konsultan, saya mohon izin boleh ya, nanti saya coba follow up satu-satu untuk menjelaskan atau menanyakan kembali untuk mengenai kerjasama ini. Nah, ini Bu Lena ada bertanya lagi nih Kak. Oke. Apakah ada planning jurnal event offline ke Jogja? Yep. Tentunya untuk planning jurnal ke depannya kita memang ada rencana untuk mengadakan event offline di Jogja. Nah, tapi kembali lagi sebelum kita berangkat ke Jogja, paling tidak melalui event ini dulu kita bisa tahu kira-kira kendala pada umumnya yang dihadapi oleh konsultan itu apa, sehingga pada saat kita sampai ke sana kita bisa merangkum dan kita juga bisa coba membantu memberikan solusi, dan dengan harapan dengan adanya kerjasama kita sama-sama bisa membantu daripada customer atau klien-klien yang ada masalah pembukuan itu bisa pembukuannya lebih rapi, laporan perpajakannya itu tidak sampai minus, apalagi kita tahu sendiri untuk saat ini perpajakan juga sudah mulai mengintai namanya kurang bayar atau mungkin perpajakan atau undang-undang harmonisasi. Nah, seperti itu. Mungkin bisa apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan juga ke kita. Oke, paling kalau nggak ada untuk sesi Q&A-nya kita tutup aja kali ya. Baik. Baik, kalau begitu sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Hersona selaku Ketua IKPI di Jogja Cabang Sleman. Terima kasih banyak sudah membantu daripada pihak jurnal untuk mengundang teman-teman daripada teman-teman yang ada konsultan yang ada di cabang Sleman terutama, dan teman-teman yang IKPI yang ada di manapun Bapak Ibu berada. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya kepada para konsultan, Bapak Ibu konsultan yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Nah, semoga dengan adanya kehadiran jurnal ini bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk sesi daripada gathering hari ini. Kami mohon pamit. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Sampai jumpa di event-event offline ataupun online lainnya. Dan harapan kami semoga Bapak Ibu juga bisa menjadi bagian daripada partner kami dari jurnal. Terima kasih. Baik, terima kasih semua Bapak dan Ibu. Selamat sore dan terima kasih kepada Bapak Ibu konsultan. Selamat sore.